Baik Bapak Ibu, untuk mendemonstrasikan cara mengisi RPS versi 1 dengan menggunakan isian manual, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah dengan login menggunakan akun Gmail UNES masing-masing. Baik, setelah berhasil masuk, Bapak Ibu bisa memilih menu Sikadu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan mengganti tahun aktif, yaitu genap tahun 2003-2024. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih menu perkuliahan, kemudian klik menu file pendukung. Di sini Bapak Ibu bisa memilih mata kuliah yang akan diisi RPS-nya. Pada contoh kasus ini saya memilih sistem multimedia untuk diisikan RPS-nya. Klik tombol isi RPS. Setelah RPS terbuka, Bapak Ibu bisa membaca informasi terkait dengan pembaruan RPS yang ditampilkan pada bagian atas form penyusunan RPS dengan latar berwarna biru. Selain itu, dalam pengisian RPS ini, Bapak Ibu hendaknya memperhatikan terkait dengan peringatan terkait dengan RPS yang belum sesuai. Ini wajib diperhatikan agar nantinya RPS yang Bapak Ibu kerjakan bisa disimpan dan digunakan. Baik, untuk tahap pertama atau versi pertama terkait dengan isian manual, yang pertama Bapak Ibu harus memastikan bahwasannya deskripsi mata kuliah, CPL dan CPMK sudah harus diisi terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penambahan secara manual dengan cara mengklik tombol form tambah pertemuan. Sebagai contoh, saya isikan untuk pertemuan pertama pada mata kuliah sistem multimedia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih pertemuan yang pertama, kemudian memilih CPMK-nya. Silakan Bapak Ibu memilih, kemudian sub CPMK-nya bisa diketikkan. Sebagai contoh, misalkan saya akan mengisikan sub CPMK mahasiswa mampu kenali contoh referensi materi dari bentuk hasil karya multimedia. Kemudian untuk detail materinya saya tuliskan pengenalan multimedia. Sedangkan detail materi pada bahasa Inggris Introduction of Multimedia. Kemudian untuk uraian KPB saya akan menuliskan terkait dengan keterangan perkuliahan, yaitu dengan menggunakan metode ceramah berupa penjelasan dan diskusi tentang informasi perkuliahan dan pengantar perkuliahan. Kemudian alokasinya adalah 4 kali 50 menit. Kemudian metode pembelajarannya untuk kegiatan penugasan terstruktur atau KPT, mahasiswa mencari, mengunduh, dan menginstal perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data berbasis multimedia. Kemudian alokasi waktunya juga saya isi sebanyak 4 kali 50 menit, dan untuk metode pembelajaran kegiatan mandiri atau KM akan saya isikan dengan isian mahasiswa mencari contoh referensi materi dan bentuk hasil karya multimedia dengan alokasi 4 kali 50 menit. Baik, kemudian teknik dan indikator, saya akan memilih teknik pada pertemuan ini adalah dengan menggunakan kognitif. Kemudian dengan bobot yang akan saya masukkan adalah 5. Kemudian saya akan menyimpan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk pertemuan pertama sudah terisikan semuanya. Nah, Bapak Ibu, hal ini dilakukan sampai 16 kali pertemuan, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mengisikan terkait dengan komponen penilaian partisipasi aktif. Bapak Ibu bisa klik tombol atur, kemudian mengisikan rencana evaluasi
kemudian juga bobotnya untuk penilaian yang akan nantinya digunakan pada form template penilaian di NM mata kuliah berkaitan. Nah, ini bisa dilakukan satu persatu Bapak Ibu sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan ini bukan cara rekomendasi yang kami sarankan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Bapak Ibu, setelah nanti ini semuanya terisi dengan 16 kali pertemuan, sudah lengkap, Bapak Ibu bisa menambahkan tambahan referensi dengan mengisikan referensi di sini. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari pengisian terkait dengan RPS secara manual, namun dari kami tidak menyarankan karena ini akan menyita waktu yang cukup lama. Baik, terima kasih. Kita akan berlanjut pada cara versi pengisian RPS yang kedua.